selamat malam. Indonesia akan kembali membuka pintu bagi wisatawan mancanegara mulai 14 Oktober besok. Bandara Internasional Ngurah Rai akan menjadi pintu gerbang kedatangan bagi turis asing. Penerbangan internasional akan dibuka selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu wisatawan menjalani karantina, melakukan tes serta sudah divaksinasi. Sejauh ini ada 6 negara yang diperbolehkan masuk, antara lain Korea Selatan, Cina, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand. Selama 1 jam ke depan bersama saya Diana Dwika, kami akan membahas seperti apa kesiapan pemerintah dan juga para pelaku usaha di Bali dalam menyambut datangnya wisatawan asing dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Sejumlah aturan wajib dipatuhi bagi wisatawan asing yang akan masuk Bali saat Bali dibuka bagi kunjungan wisatawan asing 14 Oktober 2021. Selain Wisman, wajib telah divaksin COVID-19 dosis lengkap di negaranya. Calon Wisman yang akan berlibur ke Bali juga harus memiliki asuransi yang mencakup pertanggungan COVID-19 senilai $100.000 Amerika atau kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Bali akan dibuka bagi kunjungan wisatawan mancanegara Wisman pada 14 Oktober 2021 setelah hampir 1,5 tahun kunjungan Wisman ke Bali ditutup. Pemerintah menetapkan negara yang diperbolehkan masuk dengan syarat harus berada pada konfirmasi kasus level 1 dan 2 dengan positif rate di bawah 5%. Kesehatan yang pertama mengenai nama-nama negara yang bakal diumumkan ada 18 negara, saya kira Singapura belum termasuk karena mungkin belum memenuhi persyaratan atau standar level 1, level 2 sesuai dengan WHO. Seiring dibukanya Bali bagi kunjungan Wisman, kesiapan dan syarat-syarat sesuai protokol kesehatan dimatangkan. Ada 2 proses yang harus dilalui Wisman jika akan ke Bali dan tiba di Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sebelum ke Bali, Wisman wajib menyiapkan sejumlah dokumen, yakni bukti vaksin dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan, hasil PCR 3 kali 24 jam, mengisi Health Alert Card atau e-hack, bukti pemesanan hotel karantina di Bali, dan memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimum $100.000 yang mencakup pembayaran penanggungan COVID-19. Lalu setelah Wisman tiba di Bali, ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Wisman harus mengecek suhu tubuh terlebih dahulu melalui thermal scanner, mengisi Health Alert Card atau e-hack yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, pemeriksaan dokumen kesehatan, melakukan tes PCR on arrival, pemeriksaan keimigrasian, pemeriksaan bea cukai, hingga menuju hotel karantina atau ke rumah sakit dengan biaya yang seluruhnya ditanggung Wisman. Untuk karantina, Wisman dipersiapkan 35 hotel yang berada di zona hijau, yakni Ubud Gianyar, Nusa Dua, dan Sanur Denpasar, mulai dari Hotel Bintang 3, 4, dan 5. Wisman akan menjalani karantina selama 5 hari dengan dijaga petugas kesehatan bandara, aparat keamanan, dan Satgas COVID-19 Provinsi Bali untuk mencegah Wisman melanggar ketentuan karantina. Jangan abai protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Tim Liputan, CNN, Badung, Bali. Kembali dibukanya pintu kedatangan bagi wisatawan asing tentu memberikan dampak positif bagi dunia pariwisata di Indonesia. Jumlah wisatawan akan meningkat dan berimbas pada naiknya tingkat keterisian hotel, sebab kontribusi okupansi hotel di Bali paling besar berasal dari wisatawan mancanegara. Selain itu, lokasi-lokasi wisata di Bali juga akan kembali menggeliat dipenuhi turis. Lalu apakah Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sudah siap untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan turis asing yang akan masuk, dan juga siapkah pelaku usaha wisata untuk menghadapi arus wisatawan yang masuk, terutama dalam hal menjaga disiplin protokol kesehatan? Kami akan berbincang mengenai hal ini bersama narasumber yang sudah terhubung secara virtual. Sudah hadir Kasubit Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Kusmedi Priharto. Pak Kusmedi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, sehat selalu ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kita malam hari ini. Ya, dan juga sudah hadir bersama kita juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati. Bu Adita, selamat malam Bu Adita.
Selamat malam Mbak Diana. Baik. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, semoga Ibu juga selalu sehat ya Bu. Dan juga ada Sekretaris DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Asita Bali, Bapak Putu Winastra. Selamat malam Pak Putu di Bali. Selamat malam Mbak Diana, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat dari Bali, Mbak. Ini auranya Pak Putu semangat sekali ya Pak, bersiap menyambut besok begitu wisatawan asing sudah diperbolehkan untuk masuk ke Bali. Betul. Oke, memulai perbincangan kita, saya mau ke Pak Kusmedi terlebih dahulu Pak. Memang seperti yang kita ketahui bahwa pemulihan kesehatan ini adalah faktor terpenting ya Pak dalam pemulihan ekonomi, di mana ketika kasus sudah mulai menurun, vaksinasi meningkat, artinya roda ekonomi ini bisa kembali dipercepat atau diakselerasi. Kalau kita ketahui memang Bali ini kan secara vaksinasi, untuk vaksinasi dosis pertama sudah lebih dari 100%, kemudian vaksinasi dosis kedua itu juga kurang lebih 80%. Selain indikator-indikator itu, bagaimana Bapak melihat kesiapan Bali nih Pak untuk kembali menyambut wisatawan mancanegara? Iya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kita harus tahu yang dimaksud dengan bersama atau berdampingan dengan COVID, tentunya semua protokol harus kita ikuti. Pertama adalah tadi yang disebutkan bahwa M-nya harus dilakukan dengan baik, jadi penggunaan masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan, tidak berkumpul apabila tidak diperlukan dengan baik. Dan yang berikutnya vaksinasi sebagai pengungkit daya tahan tubuh tentunya harus diikuti juga seperti itu. Karena kalau tidak, manapun juga banyak negara yang sudah melakukan hal itu dengan ketat pun masih mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Jadi biasa kita protokol sudah siap semua, prosedur sudah siap dilakukan semua, tetapi ketika di lapangan kita tidak patuh terhadap hal-hal tersebut. Ini yang paling penting diperhatikan. Pengalaman dari PON kemarin demikian juga, prosedur sudah dilakukan semua secara lengkap. Ya, ada beberapa yang abai, akhirnya terjadi hal-hal yang semacam itu. Jadi inilah sama-sama kita harus pahami bahwa mau tidak mau protokol itu harus dijalankan. Ya, artinya jangan sampai ketika prokes itu protokol sudah disiapkan, infrastruktur semuanya juga sudah disiapkan, tapi masih ada kelalaian begitu ya Pak ya dari sisi pengawasannya, sehingga akhirnya bisa terjadi lonjakan kasus kembali. Baik, Bu Adita, ini kan kalau kita melihat bahwa rencana pembukaan Bandara Ngurah Rai begitu ya untuk wisatawan mancanegara ini sudah sempat diwacanakan beberapa bulan lalu, kemudian terjadi lonjakan kasus, akhirnya ditunda dan akhirnya besok begitu ya, dan dipastikan besok Ngurah Rai bisa terbuka kembali untuk wisatawan mancanegara. Ini sejauh ini persiapannya seperti apa Bu di bandara sendiri? Ya Mbak Diana, siapannya ini bisa dibilang sudah siap ya, karena juga sudah sejak beberapa waktu yang lalu kami bersama kementerian dan lembaga terkait yang dikoordinir oleh Bapak Menko Bidang Maritim dan Investasi sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, itu sudah melakukan serangkaian rapat koordinasi. Dan kemudian juga dilanjutkan dengan simulasi yang itu untuk bisa melihat langsung seperti apa nanti proses dari mulai kedatangan wisatawan itu sampai dengan keluar dari bandara dan melakukan karantina. Jadi bisa dibilang sudah siap Mbak Diana, dan ini memang hasil kolaborasi dari berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah Provinsi Bali tentunya, dan juga tentunya dengan Satgas. Jadi kami berharap mulai besok itu semua sudah siap, dan kami siap juga untuk menyambut kedatangan pesawat yang membawa wisatawan dari luar negeri. Demikian, Mbak. Bisa dijelaskan untuk kesiapan atau infrastruktur dan juga fasilitas kesehatan yang saat ini tengah disiagakan seperti apa ya Bu? Ya, jadi mungkin saya akan sampaikan dulu seperti apa sebenarnya alur dari proses sejak mereka sampai di bandara sampai dengan nantinya bisa keluar dari bandara untuk melakukan karantina. Kalau untuk syarat tadi Mbak Diana sudah menyebutkan juga ya bahwa memang sejak keberangkatan di negaranya itu sudah harus melakukan tes PCR dan vaksinnya harus sudah dosis lengkap dan juga berbagai syarat yang lain.
ketika memasuki bandara, begitu keluar dari pesawat, memang mereka wajib melakukan tes PCR lagi di bandara, ya, untuk memastikan bahwa mereka semua juga adalah para penumpang yang sehat dan tidak berpotensi menularkan, dan hasilnya juga direncanakan akan keluar juga di bandara. Selain tentunya melakukan proses imigrasi ya, dan juga pengecekan dokumen-dokumen yang lain yang tadi sudah disebutkan, termasuk kode booking hotel, dia juga harus sudah bisa membuktikan mereka punya asuransi sesuai ketentuan gitu. Dan juga tentunya dokumen keimigrasian. Nah setelah itu tentu mereka harus menunggu hasilnya, dan kalau nanti hasilnya negatif bisa langsung melanjutkan karantina di hotel atau lokasi yang sudah ditentukan. Sementara kalau positif Mbak, itu tentunya akan langsung ditangani dan akan masuk ke rumah sakit yang sudah direkomendasikan. Demikian Mbak. Baik. Nanti kita akan coba untuk bedah satu persatu ya Bu ya, untuk persyaratan WNA untuk masuk ke Bali ini, dan juga bagaimana kesiapan dari Satgas sendiri dan juga para pelaku wisata di Bali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di spesial program dan kita masih berbincang tentang kesiapan dari Bandara Ngurah Rai di Bali dalam kesiapannya menyambut kembali turis asing. Dan saya kembali ke Ibu Adita, tadi sempat terputus di segmen awal bahwa saat ini tengah dilakukan kesiapan-kesiapan begitu ya. Di antaranya adalah dari sisi tracing, bahwa nanti wisatawan mancanegara yang akan hadir di kita ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian juga harus mengikuti PCR atau swab ya Bu ya, ketika tiba di Bali, dan jika terjadi infeksi mereka harus dilarikan ke rumah sakit begitu. Nah kemudian bagaimana dari sisi ketersediaan infrastrukturnya yang lain Bu, seperti ruang tunggu dan juga dari petugas-petugas yang bertugas, apakah semuanya juga sudah disiagakan secara maksimal? Ya betul Mbak, jadi oleh karena itu memang penting dilakukan simulasi ya, karena prosesnya ini ada beberapa tahapan proses, dan tentunya juga kami harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Jadi kalau boleh saya jelaskan, ini ketika datang dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan, ini tentu akan menjadi tugas dan fungsi dari kantor kesehatan karantina pelabuhan yang ini ada di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah itu pemeriksaan kesehatan atau tes PCR juga tentunya itu ada di ranah dari Kementerian Kesehatan dan juga Satgas. Baru kemudian masuk ke dokumen keimigrasian. Ini ada di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu tentu akan dibawa ke karantina yang ini membutuhkan juga pengawalan dari TNI Polri. Jadi ini kolaborasi dari berbagai pihak yang bersama-sama hari Sabtu yang lalu Mbak Diana sudah melakukan simulasi dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Udara. Dari Satgas juga ada, dari Pemprov Bali juga ada. Jadi kami memastikan betul bahwa proses ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan tentunya juga bisa memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang datang. Gitu. Tentang prasarana dan sarana serta infrastrukturnya sudah kami persiapkan Mbak, karena Bandara Ngurah Rai ini bandara yang cukup luas dan untuk terminal kedatangan internasional juga sangat luas, sehingga bisa dibuat beberapa area-area holding yang ini memungkinkan untuk tetap melakukan jaga jarak. Jadi seperti tempat duduk sudah kami buat sedemikian rupa sehingga tetap bisa menjaga jarak. Kemudian juga petugas yang diturunkan juga tentu akan kami tambah kerjasama dengan Satgas dan TNI Polri tentunya, dan juga dari Kementerian Perhubungan ada tim dari otoritas bandara untuk bisa mengawasi. Itu semua sudah disimulasikan, dan juga kami memastikan ketersediaan alat tes PCR-nya Mbak. Karena kita sesuaikan juga dengan load penumpang yang masuk. Samping juga tentunya pengaturan slot kedatangan dari pesawat-pesawat ini. Diharapkan tidak terjadi penumpukan kedatangan yang ini bisa menimbulkan potensi antrian dari para wisatawan. Jadi hal-hal ini Mbak Diana yang sudah kami pastikan, dan juga tentunya infrastruktur dari bandara itu sendiri ya, seperti ya tempat untuk memastikan kebersihan tangan, kemudian juga thermoscanner dan sebagainya, itu semua sudah kami siapkan. Kira-kira demikian Mbak yang sudah kami lakukan Mbak. Iya, tadi juga menjadi salah satu persyaratannya adalah wisatawan mancanegara ini juga harus menyediakan atau membook hotel untuk karantina sendiri begitu ya Bu ya. Nah, untuk alur transportasinya sendiri apakah disediakan Bu atau bagaimana?
dari bandara menuju ke hotel karantina. Iya, betul Mbak. Itu semua nanti akan difasilitasi, tentu bekerjasama dengan Pemprov Bali untuk menuju ke tempat-tempat karantina. Nah ini tempat karantinanya memang nantinya akan lewat tentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, Mbak, di sini. Memang ada beberapa hotel, tetapi ini tentu akan menjadi ranah dari Pemprov Bali. Kami memastikan bahwa mobilisasi penumpang yang sudah selesai melakukan tes dan sudah mengetahui hasilnya, khususnya untuk yang hasil negatif ini, memastikan mereka ke hotel tempat karantinanya. Dan disinilah dibutuhkan pengawalan dan pengawasan dari TNI Polri dalam hal ini. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Kusmadi. Lantas dari kesiapan Satgasnya sendiri seperti apa Pak kira-kira ya Pak? Iya, memang mungkin tadi ada yang perlu diingatkan bahwa tes yang dilakukan itu biasanya kan PCR, dan tes PCR itu biasanya membutuhkan waktu. Jadi paling tidak ada tes antigen yang ada di sana. Jadi kalau misalnya PCR lama, kemudian pesawat sudah datang kembali, maka bisa digunakan tes antigen dulu sementara sebagai backup, sehingga pada waktu dia positif itu biasanya sudah dianggap positif. Tetapi kalau dia negatif itu biasanya akan diikuti berikutnya dengan tes PCR. Tapi paling tidak di awal sudah terdeteksi ada yang atau tidak. Tapi yang paling penting lagi sebenarnya para guide yang mengikuti mereka itu juga mereka harus dilakukan penyuluhan ya, bekal buat mereka apa yang mereka harus lakukan selama mereka mendampingi wisata itu di Pulau Bali tersebut. Itu sangat penting karena dia yang akan bisa mengarahkan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi kesiapan Bali secara keseluruhan itu termasuk kesiapan masyarakatnya. Karena kalau masyarakatnya tidak siap, kemudian jadi sesuatu, maka ditutup kembali Balinya. Jadi ini yang harus kita sadarkan semua kepada masyarakat. Kalau misalnya kebetulan kita temukan ada sesuatu yang mencurigakan dia positif COVID seperti itu, masyarakat yang ada di situ yang kira-kira dia akan menjadi kontak erat, dia harus mau diperiksa. Nggak usah takut untuk diperiksa itu, karena kita yang rata-rata data yang terakhir, mereka-mereka yang sudah dapatkan dengan vaksinasi, hanya sakitnya juga tidak menjadi yang berat dan masa sembuhnya jadi pendek. Tapi kesadaran bahwa mereka mau dilakukan tracking untuk diperiksa supaya itu tidak menyebar kemana-mana, itu harus dipahamkan betul-betul pada masyarakat. Jangan dianggap itu sebagai stigma. Sehingga kalau itu menjadi hal itu, akibatnya kalau ada sesuatu dia akan merambat cepat mungkin. Nah ini dia yang kita harus sama-sama ketika semua protokol sudah disiapkan. Tadi Ibu bilang sudah disimulasi dan sebagainya semuanya, jangan lupa masyarakatnya disadarkan bahwa penularan itu mungkin terjadi. Iya, baik Pak Putu, ini masih menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kusmadi bahwa ini juga dibutuhkan kesiapan nih dari masyarakat. Memang seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi di Bali ini memang sangat terpuruk ya Pak ya sejak ditutupnya pintu masuk wisata, terutama untuk wisatawan mancanegara sejak April 2020 lalu begitu. Nah, dan besok sudah bersiap untuk dibuka kembali. Nah, kira-kira kesiapan dari para pelaku wisatanya sendiri dan masyarakat setempat di Bali seperti apa, Pak? Terima kasih, Mbak Diana. Jadi tentunya kami sebagai masyarakat Bali sangat menyambut baik momentum ini besok, namanya sebagai harapan baru buat kami pelaku pariwisata bahwa pariwisata internasional akan mulai bergeliat. Jadi momentum inilah yang kita tunggu-tunggu dari beberapa waktu lalu, karena beberapa kali Bali ini mau dibuka terus batal karena COVID-nya naik. Dan per hari ini tercatat cuma 49 positif, artinya COVID ini sudah mulai menurun. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Kusnadi tadi
benar bahwa seluruh komponen pemerintah, stakeholder dan masyarakat ini secara bersama-sama memang harus taat prokes demi menjaga Bali ini tetap aman dan nyaman ini. Nah, terkait dengan kesiapan, sudah sangat siap untuk penyambutan wisatawan mancanegara. Bahkan dari tahun lalu kami sudah siap. Terbukti dengan adanya sertifikasi yang sudah diberikan kepada seluruh industri pariwisata, baik hotel, restoran, perjalanan, transport, sebagainya. Ini membuktikan bahwa kami benar-benar siap untuk menyambut kedatangan mancanegara, Pak. Iya, baik. Pak Putu, saya ingin menanyakan lebih lanjut kira-kira untuk sektor wisata ini apa saja yang dibuka atau masih ditutup, ataukah semua sektor wisata di Bali ini sudah bisa beroperasi secara normal seperti sebelumnya? Kita akan membahasnya selanjutnya di segmen ketiga, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami dan kita masih memperbincangkan bagaimana kesiapan Bandara Ngurah Rai dan juga para pelaku wisata di Bali dalam menyambut kedatangan wisatawan mancanegara mulai besok. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Pak Putu bahwa ini menjadi sebuah semangat baru, udara segar begitu ya bagi wisata di Bali, karena mulai besok sudah bersiap untuk kedatangan turis lagi begitu ya Pak, setelah ditutup sejak April 2020. Nah Pak, kalau tadi disampaikan bahwa protokol kesehatan pastinya akan terus dijaga, vaksinasi dari masyarakat Bali, masyarakat setempat juga sudah diakselerasi begitu, dipercepat. Kemudian bagaimana dengan wisata yang akan dibuka atau ditawarkan kepada para wisatawan ini Pak? Apakah masih sebagian ataukah semuanya sudah terbuka berbagai jenis wisata di Bali untuk wisatawan mancanegara? Saya kira untuk produk wisata yang ada di Bali tidak serta-merta buka semuanya, akan dibuka secara gradual. Artinya sekarang yang dibuka adalah Ubud sebagai gradual. Begitu juga objek wisata yang akan dibuka tentunya adalah objek-objek yang sudah memenuhi persyaratan CIS. Implementasi CSE itu sendiri yang belum akan dibuka, berikan itu terhadap itu sendiri. Jadi ini sebagai jalan wisata yang akan menghandle wisatawan selama di Bali mempunyai tanggung jawab yang besar untuk keamanan dan wisatawan yang kami. Tentu kami akan mengajak yang tentunya sudah sesuai dengan aturan Satgas, mana boleh, yang mana tidak, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak. Ya Pak Putu, yang pasti kita ketahui bahwa di Bali ini ada banyak sekali tempat wisata yang cukup populer begitu ya. Lantas bagaimana caranya supaya atau antisipasi apa yang harus dilakukan Pak supaya tidak terjadi kerumunan atau pembatasan-pembatasan seperti apa yang akan diterapkan begitu di tempat-tempat wisata yang populer ini Pak? Tentu jadi objek wisata yang dikunjungi tentu kan yang ya, sehingga lebih controlling, yang petugas-petugas yang disiapkan dari masing-masing objek wisata itu tentu sudah cukup, mereka sudah terlatih untuk itu. Dan selalu mengawasi wisatawan yang akan datang ke sana, lalu menjaga jarak. Artinya juga Biro Perjalanan sendiri juga memberikan guide supaya disampaikan kepada wisatawan yang diajak untuk selalu menghindari tempat yang banyak orangnya dan lalu mengajak tempat yang aman untuk wisatawan itu sendiri. Iya.
Artinya memang juga harus disiapkan langkah antisipasi ketika akhirnya terjadi lonjakan pengunjung di sebuah wilayah wisata begitu ya Pak ya, di sebuah tempat wisata. Pak Kusmadi, lantas bagaimana Satgas ini bisa memantau penerapan prokes Pak di lokasi-lokasi wisata dengan adanya kemungkinan akan terjadinya lonjakan wisatawan yang hadir Pak? Ya, kan ya relawan perubahan perilaku dan relawan dari petugas tracker, kemudian juga ada Babinsa, Babin Kamtibmas yang mereka juga standby. Kalau di Bali kayaknya bukan RT RW ya Pak, namanya ada buku-buku seperti itu. Jadi pecalang-pecalang mereka ada di sana semuanya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kebersamaan setelah itu lama kemudian sekarang dibuka. Jangan menjadi euforia kemudian kita tidak bisa mengontrol semuanya. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa ada masyarakat wisata yang lokal. Jadi orang kita sendiri yang kadang-kadang pelakunya juga masih belum bisa dikontrol. Nah, ini yang paling penting. Kita harus berani berbicara bahwa kalau ada orang naruh maskernya di dagu, kita harus berani menegur bahwa maskernya tolong dipasang yang benar. Kalau sampai itu sudah terjadi, moga-moga Bali akan aman dengan itu semuanya. Tapi menyadarkan itu semuanya harus terus diulang seterusnya seperti itu. Dan ingatkan, makanya tadi saya sampaikan bahwa para guide yang mendampingi itu mereka harus tahu semua protokol dan masalah-masalah itu sehingga ketika mereka melihat tamunya itu tidak mengkontrol dirinya, dia harus mengingatkan. Demikian juga di tempat-tempat wisata itu diharapkan tetap ada sound system yang selalu mengingatkan kepada mereka semuanya apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, apa yang harus dicegah seperti itu sehingga mereka selalu ingat masalah-masalah seperti itu. Ini semua tentunya sudah menjadi kebiasaan lah kalau orang Bali berbicara dengan para turis itu seperti itu. Tetapi sekarang lebih ketat lagi yang dahulu karena kita sedang membuka ini awal. Nanti kalau sudah berjalan mungkin sudah agak lama dia akan lebih lancar. Tapi pada awal-awal mungkin perlu ada satgas yang selalu mungkin berputar di daerah wisata itu sehingga dia bisa melihat kekurangan-kekurangan apa yang terjadi dan bisa dilakukan teguran terhadap itu. Iya, baik. Artinya memang sekarang mungkin masih bisa dibilang kita agak gagap begitu ya Pak ya dalam mempersiapkan ini meskipun persiapannya sudah dilakukan semaksimal mungkin tapi kita masih harus belajar dari esok hari akan seperti apa pelaksanaan dan akan terus dievaluasi dan diperbaiki begitu. Saya kembali ke Bu Dita, kalau kita melihat tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa ketika bandara ini sebagai pintu masuk awal begitu ya Bu ya wisatawan untuk masuk ke Bali begitu. Ketika akhirnya ada yang terinfeksi COVID-19 ketika melakukan PCR begitu di bandara, kemudian akan diisolasi dengan menggunakan biaya sendiri atau ditanggung pemerintah kita atau bagaimana dan proses tracingnya untuk seluruh penumpang di pesawat itu dan juga orang-orang yang berdekatan dengan pasien. Ya, Mbak Diana, ini saya perlu jelaskan bahwa wisatawan asing ini akan menanggung semua biaya yang timbul, ya. Jadi dari mulai biaya vaksin, tes PCR sampai karantina itu semua akan ditanggung oleh para wisatawan itu sendiri. Ini memang sebuah syarat yang sudah ditentukan dari semua pihak yang terkait, termasuk dari Kemenparekraf, Kemenlu, kemudian dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim Investasi juga. Jadi sudah ditentukan juga oleh Satgas. Jadi itu semua akan ditanggung oleh mereka, termasuk nantinya jika harus masuk rumah sakit karena dinyatakan positif. Jadi itu mengapa dibutuhkan syarat mereka sudah memiliki asuransi. Karena ini untuk mengantisipasi jika ada hal yang terjadi dan harus masuk rumah sakit gitu. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti dari tracingnya. Nah itulah mengapa mereka harus mengisi e-hack dan juga nantinya akan terintegrasi ke Peduli Lindungi, Mbak.
Karena di situ nantinya proses tracing ini akan dilakukan. Termasuk juga tentunya kami akan bekerja sama dengan maskapai juga ya untuk mengetahui siapa saja yang ada di sekitar tempat duduk dari si penumpang yang terpapar tadi, dan juga tentunya nanti akan dilakukan treatment-treatment khususnya kepada orang-orang yang kontak erat dengan yang terpapar tadi. Demikian Mbak, ini yang sudah kita persiapkan. Iya, lantas untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini seperti apa ya Bu ya untuk warga negara asing seperti yang kita ketahui kalau di sejumlah di Indonesia ini misalkan akan masuk ke dalam mal saja juga harus menggunakan Peduli Lindungi. Kemudian untuk warga negara asing sendiri akan seperti apa Bu? Ya, untuk yang pertama tentu mereka akan mengisi e-hack dulu ya Mbak ya, mengisi e-hack dan nantinya akan masuk juga ke download, bisa mendownload Peduli Lindungi itu sendiri. Saat ini yang kami ketahui juga dari Kementerian Luar Negeri, Ibu Menlu beserta juga Chief Teknologi dari Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa negara untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut dan warga negara yang akan masuk sebagai wisatawan ke Indonesia ini sudah mengetahui bahwa ada aplikasi-aplikasi yang nantinya harus di-download, dan ini aplikasinya juga sedang terus dilakukan upgrading untuk bisa terintegrasi dengan sistem yang khususnya dengan negara-negara yang nantinya boleh masuk ke Indonesia. Jadi ini tentu akan dilakukan secara bertahap ya Mbak Diana. Ini ada beberapa negara yang nantinya akan ditetapkan boleh masuk sebagai asal dari berangkatan, ya ini yang akan menjadi target utama ya untuk dilakukan integrasi sistem tersebut. Kira-kira demikian Mbak. Iya baik Bu Dita, terima kasih. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Kita ingin mengulas mengapa hari karantina ini akhirnya dikurangi dari 8 hari menjadi 5 hari. Nantikan perbincangan kami sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih bersama kami di spesial program Bersatu Melawan COVID-19, bersiap menyambut masuknya kembali turis asing. Tadi kita sudah sempat mengulas seperti apa kesiapan dari Bandara Ngurah Rai dalam menyambut kedatangan wisatawan mancanegara esok hari. Kita sudah mendengarkan bersama persyaratan apa saja yang dibutuhkan WNA untuk bisa berkunjung ke Indonesia dan juga bagaimana kesiapan dari Satgas sendiri dan juga para pelaku wisata di Bali. Dan untuk selanjutnya saya juga ingin menanyakan kepada Pak Kusmedi, ini kan untuk masa karantina sendiri Pak, jika awalnya itu harus melakukan karantina selama 8 hari, apa yang menjadi alasan sehingga waktu untuk karantina ini akhirnya direduksi menjadi 5 hari Pak? Iya, baik. Jadi kalau pada waktu yang awal itu karena biasanya orang itu kalau diperiksa positif itu sudah hari keempat umumnya. Sehingga kalau ditambah hari keempat atau hari kelima, sehingga kalau di tanggal 8 hari, dia jatuhnya pada hari ke-13 atau hari ke-14, di mana dari 13-14 itu biasanya virus sudah tidak menularkan lagi kepada orang lain. Nah, tetapi kan kalau karantina 8 hari sekali. Nah, dengan adanya vaksin yang diberikan, penguatan antibodi pada tubuh orang itu jadi lebih kuat, itu diharapkan pada hari ke-10 itu dia sudah tidak bisa menularkan. Makanya tadi kalau dihitung 4 atau 5 hari dia positif, ketika dia ditambah 5 hari maka dia masuk hari 10. Diharapkan pada hari 10 itu dia sudah tidak menularkan. Walaupun masih positif, dia sudah tidak bisa menularkan lagi virusnya itu kepada orang lain. Itu yang menjadi perhitungan kita selama ini. Baik, iya. Baik, kalau ke Pak Putu Anda melihat bahwa ada pengurangan hari untuk karantina ini sendiri, Anda melihat ini sudah cukup pasca, karena kalau saya membaca sejumlah artikel mengatakan 5 hari itu terlalu panjang untuk masa karantina, bahkan pelaku wisata di Bali meminta 3 hari saja begitu. Bagaimana tanggapannya Pak? Betul, jadi pengurangan ini pun sebenarnya secara ofisial belum ada dari pemerintah. Aturannya masih 8 hari, mudah-mudahan edarannya segera keluar untuk 5 hari.
Jadi para pelaku sebenarnya masih keberatan tentang karantina 5 hari ini. Apa demikian? Alasannya apa, Pak? Negara-negara yang ditekan oleh Kemenko Marves kemarin itu kan negara Asia. Length of stay negara-negara Asia itu tidak lebih dari 5 hari. Kalau 5 hari karantina, length of stay-nya 5 hari, masa dia kembali untuk karantina saja kan tidak mungkin. Inilah yang menjadi kami sebagai pelaku pariwisata. Samping itu, parameter daripada WHO kan mereka sudah fully vaccinated, dan H-3 mereka PCR negatif, terus sudah PCR juga negatif. So what next? Karantina lagi, kan kita juga sudah aktif gitu, kenapa harus karantina lagi? Kan di beberapa negara, Eropa, kan Thailand, tidak memperlakukan karantina ketika mereka negatif. Jadi ini juga di pertimbangan pemerintah ke depannya. Tapi anyway, yang penting Bali ini dibuka, karantina hari ini. Terpenting buat kami adalah bagaimana wisatawan ini bisa Indonesia khususnya ke Bali. Jadi pertanyaan kami, Pak, kalau tidak ada apapun yang kita persiapkan di sini, mereka bisa datang. Oleh karena itu, Parisi ini benar harus clear. Ya, ada sebuah kejelasan sebelum wisatawan itu datang ke Indonesia. Kalau sekarang ini kan bagaimana apply isinya, kemudian caranya di mana, di dalam Menhumkam yang baru sekarang itu disebutkan bahwa wisata itu masuk jenis kegiatan pusat kunjungan dengan indeks B211A. Nah ini sebuah berita baik. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana tuan tersebut apply visa? Apakah merujuk kepada Kepmen nomor 34 itu, di mana jamin harus mengapply visa tersebut? Nah, tidak ada pertanyaan. Ya sebagai penjamin itu apa gitu? Karena di undang-undangnya sendiri disebutkan yang sebagai penjamin adalah perorangan ataupun korporasi, yang sangat belum jelas. Karena itu aturan yang harus jelas sehingga kawan bisa dan kunjungan ke Bali. Kalau misalnya peraturan ini tidak jelas, kita tidak mungkin orang akan mau datang. The more complicated regulation, makanya no one want to come. Pasti. Nah itu kan harus jelas aturannya, sehingga kalau wisatawan bisa memahami, juga kemudian airline itu sendiri juga pas siapa yang akan diangkut untuk datang ke Bali. Dan sampai mengangkut wisatawan cuma karantina dan mungkin airline Bali. Demikian, Mbak. Ya. Baik, kalau gitu saya langsung minta tanggapannya Pak Kusmedi. Ini ada regulasi-regulasi yang mungkin harus diperjelas seperti disampaikan oleh Pak Putu, dan juga tadi masalah karantinanya tadi Thailand aja begitu ya, kalau udah negatif nggak perlu dikarantina. Bagaimana Bapak menanggapi ini Pak? Ya, kemarin Singapura kan juga begitu. Tapi akhirnya dia meledak lagi terhadap hal tersebut. Jadi memang harus hati-hati. Kita jangan terlalu keburu-buru terhadap itu semua. Kita betul-betul hati-hati karena nanti kalau meledak kita juga yang akhirnya kena semuanya. Jadi kita harus sama-sama kerjasama bahwa ini sesuatu yang baru yang kita juga sama-sama belum banyak tahu perilaku daripada virus ini sendiri. Virus-virus yang lain aman, tapi ketika mutasi terjadi, kemudian yang mutasi itu Delta, penularannya begitu cepat, kita nggak bisa apa-apa terhadap itu semuanya. Jadi memang semuanya pasti dengan penelitian, akan diikuti, dilihat apakah memang betul bisa seperti itu. Tidak bisa tiba-tiba
kita melakukan hal tersebut. Tadi yang saya sampaikan, pon saja yang sudah disiapkan sedemikian rupa juga terhadap hal-hal seperti itu. Baik, iya Pak, bahwa persiapannya sudah matang, tapi antisipasinya nanti akan seperti apa supaya tidak terjadi lonjakan kasus seperti negara tetangga. Saya akan menanyakannya ke Pak Kusmadi, tapi selanjutnya di segmen terakhir, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di spesial program Melawan COVID-19. Baik, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di program spesial Bersatu Melawan COVID-19, bersiap menyambut masuknya kembali turis asing. Saya tadi di akhir segmen keempat sempat menanyakan kepada Pak Kusmedi, ini kalau dari persiapannya sudah cukup matang begitu ya Pak, dari bandara, infrastruktur, kemudian prokes-prokes yang akan diterapkan dan juga dari petugas yang akan bertugas. Nah, antisipasinya ini Pak akan seperti apa supaya kasus yang terjadi di negara tetangga kita ini tidak akan terjadi kembali di kita yang akan mengakibatkan lonjakan kasus gitu Pak? Ya, baik. Jadi kembali lagi tadi yang awal saya sampaikan bahwa semua harus disadari secara bersama, terutama kepada masyarakat Bali sendiri. Harus benar-benar melakukan protokol yang yang safe dan dengan benar, jangan sampai ada hal-hal yang terlewat. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya ingatkan, seperti misalnya terhadap peduli lindungi. Peduli lindungi itu sering bermasalah terhadap sinyalnya. Jadi harus dipastikan betul di daerah-daerah wisata itu apakah sinyal dengan menggunakan provider di Indonesia itu betul-betul bisa cepat untuk bisa melihat. Kalau tidak nanti orang akhirnya berkumpul di situ untuk menunggu supaya dia bisa masuk ke dalam sendiri. Kemudian yang kedua tentang PCR-nya. PCR itu kan mempunyai masa pemeriksaan selama 6 jam dan dia membutuhkan sampel yang cukup banyak untuk sekali putar seperti itu. Jadi diharapkan di setiap titik itu kita harus sedia antigen sehingga kita bisa tahu dengan cepat, karena kalau antigen itu 10 menit kita sudah bisa lihat dia positif ataupun negatif seperti itu. Itu perlu diwaspadai dengan benar seperti itu. Kemudian di tempat-tempat menunggu, jadi tadi di airport ketika orang datang, kemudian ketika orang mau pulang juga di airport itu betul-betul harus dipastikan tidak ada orang yang full. Dan kemudian pada masyarakat Bali sendiri harus berani menegur, jangan mentang-mentang ini turis terus kita tidak berani menegur. Kita harus berani menegur kalau dia tidak menggunakan atau melakukan protokol dengan dan untuk dia sendiri apabila ada gejala COVID terhadap dirinya, ya cepat pergi ke puskesmas supaya Balinya sendiri aman untuk orang yang ke Bali. Terima kasih. Iya, itu seperti disampaikan Pak Kusmadi tadi, Pak Putu harus berani menegur meskipun mereka wisatawan ya Pak ya. Nah, sebagai asosiasi perusahaan perjalanan wisata nih Pak, ini kira-kira bagaimana bentuk pengawasan dan juga penegakan prokes gitu? Apakah ada sanksi-sanksi yang mungkin akan diterapkan pada pelaku wisata yang tidak mematuhi prokes dan juga melonggarkan begitu prokes bagi para wisatawan asing Pak? Betul, jadi ini sebuah kewajiban kami sebagai operator mereka, karena di dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian bahwa harus ada penjamin karena bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan wisatawan tersebut. Artinya mau tidak mau itu lakukan pengawasan terhadap yang kami handle. Itu juga tentu mereka sudah SOP yang menyangkut itu sendiri, Mbak. Dari sopir, guide itu. Bahkan amenity terhadap proses ini kami siapkan. Sanitizer, kami mobil kawan tersebut.
Baik, baik. Lantas Bu Dita, ini untuk wisatawan yang tadi disampaikan oleh Pak Kusmadi, sebaiknya antigen dulu begitu ya. Kalau misalkan ternyata positif baru PCR. Memang akan seperti itu ya Bu ya untuk skemanya? Ya, memang pernah dicoba dilakukan hal seperti itu, Mbak. Kita juga melakukan hal ini tidak khusus untuk PMI yang ada di Batam waktu itu, yang masuk melalui pelabuhan. Itu karena keterbatasan PCR dan juga fasilitas untuk melakukan pengetesannya ya, dan labnya juga. Namun demikian kami tetap berupaya agar nantinya di bandara ini tetap bisa memenuhi ya, baik itu dari kapasitasnya maupun juga alat-alat yang nanti akan mendukung. Ya tentu kita ada backup plan, tadi salah satunya mungkin juga seperti yang disarankan oleh Pak Kusmedi tadi, namun juga ada juga kemungkinan nantinya nunggu tidak di bandara, itu bisa juga menjadi opsi. Yang jelas tesnya tetap akan dilakukan di bandara, Mbak, jadi pengambilan sampel itu di bandara. Ya ini sebenarnya untuk memastikan ya, ketika mereka keluar dari bandara itu sudah dipastikan bahwa positif atau negatif gitu, sehingga potensi untuk tertular ketika melakukan perjalanan menuju tempat karantina itu juga bisa kita minimalisir gitu. Jadi segala upaya memang kita coba, dan saat ini kami terus memastikan kepada pihak pengelola bandara, dalam hal ini Angkasa Pura I, untuk juga memastikan ketersediaan alat tes tersebut sesuai dengan load penumpang yang akan datang. Jadi sekali lagi manajemen dari slot kedatangan pesawat ini juga menjadi penting, sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di waktu yang sama. Karena ini kuncinya, Mbak, untuk bisa membuat antrian itu tetap terjaga, tidak menjadi kerumunan, itu adalah manajemen slot dan juga ketersediaan dari alat tes yang mencukupi. Demikian. Lantas untuk wisatawan yang akan meninggalkan Bali, Bu, apakah juga diharuskan untuk melakukan PCR terlebih dahulu atau memastikan bahwa diri mereka negatif, sehingga pastinya kesehatan di bandara ini juga tetap terjaga begitu? Ya, untuk kepulangan ke negara asalnya atau ke negara lain, ini sebenarnya mengikuti ketentuan yang ada di negara tersebut ya, Mbak ya. Okay. Namun sekali lagi sama bahwa kita juga ingin memastikan ketika masuk bandara juga sudah terbebas dari COVID ini, sehingga memang perlu dilakukan tes gitu. Meskipun nanti di negara yang bersangkutan ya tentu akan mengikuti ketentuan di sana ya, baik soal vaksin maupun juga pengetesan yang lain. Baik, ya baik Pak Kusmedi, ini lantas seperti apa ya Pak kalau misalkan ada wisatawan yang berkunjung ke Indonesia kemudian mereka terpapar COVID-19 gitu, apakah jika terjadi kedukaan gitu atau ada yang meninggal, ini akan terus mengikuti prokes yang ada di wilayah Indonesia untuk apakah jenazahnya akan dimakamkan di sini atau akan dipulangkan ke negaranya, dan jika memang akan dipulangkan, lantas bagaimana kesiapan dari pihak bandara sendiri dan juga penerbangan di Indonesia? Pak Kusmedi? Oke. Baik, sepertinya ada gangguan untuk jaringan dari Pak Kusmedi. Sudah kembali terhubung bersama kami, Pak? Ya, Pak Kusmedi. Ya, baik Pak, tadi saya menanyakan nih Pak, jika ada wisatawan yang mancanegara begitu ya Pak, yang terinfeksi COVID gitu di negara kita, kemudian prokesnya ini kan pastinya akan mengikuti prokes di negara kita begitu ya Pak. Jika akhirnya ada yang meninggal begitu Pak, itu akan dikebumikan di kita kah atau bisa dibawa pulang ke negaranya, dan jika dipulangkan lantas kesiapan bandara dan juga penerbangan harus seperti apa Pak? Tidak bisa dibawa pulang ke daerahnya, dia harus dikebumikan di sini, karena kalau kita bawa dia lewat pesawat, dia akan menularkan orang di pesawat itu sendiri. Kecuali mungkin ya belum ada ya teknik, sampai sekarang saya juga belum dengar kalau ada semacam itu ya. Mereka juga tidak ada orang yang berani membawa mayat yang infeksi COVID tersebut. Iya, artinya hal ini juga pastinya harus dipahami juga oleh calon wisatawan ya Pak ya, yang akan berkunjung ke negara manapun, bahwa jika resiko-resiko seperti itu terjadi akan mengikuti prokes di wilayah setempat begitu ya Pak ya? Iya. Ya, baik Ibu Dita, saya ingin menanyakan juga Bu, bahwa selain Bali ini juga ada wilayah Kepri ya Bu, yang rencananya juga akan dibuka untuk turis asing. Ini kira-kira untuk kesiapan bandaranya di Kepri sendiri bagaimana Bu?
Ya, Kepri ini memang sudah masuk sebagai salah satu yang nantinya akan dibuka juga untuk wisatawan. Namun untuk kapan atau tepatnya tanggalnya memang masih perlu kita persiapkan. Karena sekali lagi bahwa pintu masuk dari penumpang atau pelaku perjalanan internasional itu harus dipastikan prasarana dan juga infrastrukturnya itu betul-betul bisa menjamin bahwa yang masuk itu bisa kita pastikan mengikuti prokesnya dan tentu bisa meminimalisir penularan. Jadi memang masih perlu waktu, Mbak. Dan saat ini kami masih terus berkoordinasi juga dengan pihak pengelola, Pemprov juga tentu dengan Satgas untuk memastikan semua persyaratan-persyaratan beserta sarana pendukungnya itu betul-betul telah siap. Ini dalam waktu dekat kami juga sekali lagi kan melakukan simulasi juga di bandara di Kepri, dan setelah itu tentu akan kami laporkan dulu untuk kemudian diputuskan kapan sebenarnya nantinya akan dibuka untuk perjalanan internasional tersebut, Mbak. Ya, artinya bahwa kita akan belajar banyak dengan dibukanya Bandara Internasional Ngurah Rai besok begitu ya Bu ya? Betul sekali. Ya, baik Pak Putu, ini menjadi pertanyaan terakhir saya Pak. Kira-kira harapannya apa Pak dengan kembali dibukanya peluang bagi wisatawan mancanegara masuk ke Bali Pak? Nah, tentu harapan dibukanya Bali Border akan memberi yang baru terhadap kami sebagai pelaku agar kota ini Bali pulih, dan perekonomian Bali meningkat, dan tentunya regulasi lakukan adalah benar-benar sehingga negara-negara yang akan datang ke Bali, 18 negara, lebih banyak lagi yang sekarang menunggu-nunggu untuk mereka kembali. Ya, yang pastinya semoga besok menjadi hari pertama, semoga semuanya berjalan lancar dan juga tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga secara berkala wisata Bali, wisata di daerah-daerah lainnya juga bisa dibuka sehingga roda perekonomian masyarakat ini juga bisa kembali pulih begitu ya. Baik Pak Kusmedi, Ibu Adita Irawati, Pak Putu Winasa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Adita, terima kasih semua. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kami ingatkan bagi kita semua agar jangan lengah karena pandemi masih ada. Untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan segera divaksinasi. Menggunakan masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Dan vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Juga selalu lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.